Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin melanjutkan kembali pembahasan soal observasi SJT khususnya untuk pelamar P2 P3. Soal SJT ini berisi soal-soal studi kasus di mana nanti pelamar atau kita sebagai guru P2 P3 itu nanti diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal yang pertama yaitu skenario soal gangguan di kelas. Selama Anda sedang mengajar di kelas, ada beberapa sekelompok siswa pojok ruangan yang sibuk berbicara satu sama lain dan salah satu dari mereka tampak sibuk menggunakan ponsel. Tindakan apa yang Anda lakukan yang dianggap paling efektif untuk mengatasi situasi ini? Anda langsung menegurnya dengan nada keras di depan kelas. B. Anda menghentikan pelajaran sejenak dan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali. C. Anda mendekati siswa tersebut yang berbicara dan yang menggunakan handphone atau ponsel dengan ramah. Apakah Anda bisa bantu dan apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi? D. Anda mengabaikan mereka dan melanjutkan pelajaran. Anda menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan atau memanggil orang tua mereka. Yang paling tepat adalah opsi yang poinnya tinggi adalah C. Anda cukup mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah, apakah Anda bisa bantu atau apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi. Sehingga siswa tersebut mengalami yang ini sibuk berbicara sendiri atau bermain ponsel. Kemungkinan karena mungkin tidak paham. Soal skenario keterlambatan siswa. Anda baru memulai pelajaran ketika salah satu siswa Anda masuk ke kelas dengan keterlambatan sekitar 15 menit. Ini sudah 3 kali siswa tersebut mengalami dalam 1 minggu. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi ini? Anda menghentikan pelajaran dan meminta siswa tersebut untuk menjelaskan di depan kelas mengapa dia terlambat. B. Anda membiarkan siswa tersebut duduk tanpa komentar dan melanjutkan materi. C. Anda mencatat keterlambatan dan berencana untuk berbicara dengan siswa secara pribadi setelah kelas untuk memahami alasan keterlambatannya. D. Anda mengingatkan seluruh kelas tentang pentingnya tepat waktu dan konsekuensi bagi mereka yang sering terlambat. Anda meminta siswa lain untuk memberitahu siswa yang terlambat tentang apa yang telah dilewatkan. Jawabannya adalah C. Anda mencatat keterlambatan dan berencana berbicara dengannya secara pribadi setelah kelas dan memahami alasan mengapa ia terlambat. Soal nomor 3, skenario konflik antar siswa. Saat pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa 2 siswa dalam satu kelompok terlibat pertengkaran yang hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas dengan siswa lain, mulai mengumpulkan sekelilingnya mereka. Tindakan mana yang dianggap paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri, berharap mereka akan belajar dari situasi ini. Berarti ini bukan merupakan tindakan guru. B. Anda segera memisah keduanya siswa tersebut dan mengirim mereka ke kantor kepala sekolah tanpa diskusi lebih lanjut. Ini juga baik, tapi juga ada kata tanpa diskusi lebih lanjut. C. Anda menghentikan seluruh kelas dan mengadakan sesi mediasi di depan semua kelas dan membiarkan siswa tersebut berbicara dengan perasaannya. Ini juga bagus. Anda mendekati siswa dengan tenang, meminta mereka berhenti lalu mengatur waktu untuk berbicara masing-masing secara terpisah setelah kelas. Ini sangat bagus. Coba cari yang D apa bagus. Anda meminta siswa lain memilih siapa yang salah dan siapa yang benar dari kedua belah pihak yang bertengkar. Ini bukan jawaban. Jawabannya adalah D. Anda mendekati siswa yang dengan tenang, meminta
mereka berhenti lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing serta terpisah sekelas. Soal skenario yang siswa yang tertinggal. Dalam proses pengajaran Anda menyadari bahwa Anda adalah salah satu siswa kelas Anda tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Dari observasi Anda, Andi seringkali tampak bingung dan tertinggal dibandingkan siswa lainnya. Anda ingin membantu Andi tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas. Tindakan mana yang paling efektif dalam situasi ini? A. Anda memfokus seluruh waktu dan perhatiannya hanya pada Andi selama pelajaran. B. Anda meningkatkan kecepatan pengajaran dengan harapan Andi akan berusaha lebih keras mengikuti. C. Anda menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. D. Anda mengatur kelompok belajar di mana siswa yang memahami materi dengan baik membantu mereka dalam kesulitan. E. Anda memberikan tugas tambahan hanya pada Andi dengan harapan dia mengerti lebih banyak latihan. Jawabannya adalah ya, Anda menyisihkan waktu sendiri buat Andi setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. Soal nomor 5, skenario siswa yang dengan kebutuhan khusus. Dalam kelas Anda ada seorang siswa bernama Rani memiliki kebutuhan khusus. Rani memiliki kesulitan dalam mendengar dan memerlukan perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Anda ingin memastikan Rani mendapatkan pengalaman belajar yang optimal tanpa mengganggu proses belajar siswa lain. Tindakan mana yang dianggap paling efektif untuk situasi ini? Anda mengabaikan kebutuhan khusus Rani dan mengajar seperti biasa, berharap Rani dapat menyesuaikan diri. B. Anda fokus pada semua instruksi hanya kepada Rani dan sering meminta konfirmasi apakah dia memahami. C. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens dan memberikan catatan tulis tentang materi untuk membantu Rani. D. Anda mengatur kelas agar Rani selalu duduk di depan dan mendekatkan diri untuk memberikan instruksi. E. Anda seringkali meminta siswa lain untuk mengulangi instruksi kepada Rani. Jawaban sini yang paling tepat ini Anda C ini. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens dan memberikan catatan tulis tentang materi yang membantu Rani. Soal nomor 6, skenario siswa yang sering terlambat. Dalam beberapa minggu terakhir, seorang siswa bernama Bima terus-menerus datang terlambat di kelas. Anda mengamati keterlambatan ini mulai mempengaruhi konsentrasi dalam mengikuti pelajaran dan sering mulai mempengaruhi konsentrasi dan mulai ketinggalan materi awal. Anda ingin mengatasi situasi ini tanpa memberikan dampak negatif pada kelas. Tindakan mana yang paling efektif untuk menghadapi situasi ini? A. Mengabaikan keterlambatan dan berpikir mungkin ada alasan pribadi dan ia menyesuaikan diri waktunya. B. Anda memberikan hukuman kepada Bima dengan membuatnya berdiri di depan kelas. C. Anda memberikan materi tambahan untuk Bima untuk mengejar ketinggalan tanpa berbicara mengenai masalah keterlambatannya. D. Anda mendekati Bima secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasan keterlambatan dan mencari solusi bersama. E. Anda mengumumkan kepada seluruh kelas tentang pentingnya datang tepat waktu tanpa menyebut nama Bima secara khusus. Jawabannya di sini adalah ya D. Anda mendekati Bima secara pribadi, mengetahui alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama. Demikian pembahasan soal update aktivitas saya, soal SJT. Semoga dapat membantu Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantuannya like and subscribe. Terima atas bantuan like and subscribe. Saya ucapkan semoga sukses untuk menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.